Ini adalah Yosua. Halo. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel Oh, yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. yeah, let's do it. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Alright. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Feby di sini. Kak Feby saat ini akan membawakan firman Tuhan. Bagaimana tadi film animasi yang sudah adik-adik saksikan? Adik-adik sendiri bisa melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel, ya kan, diperhadapkan dengan Sungai Yordan. Sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi Sungai Yordan untuk bisa sampai ke Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan Allah kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Nah, Kak Feby mau nanya, apakah Yosua dan bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dengan berenang? Enggak ya. Atau naik kapal? Atau naik klotok? Tentu tidak adik-adik ya. Apa yang dilakukan Yosua? Yosua datang pada Tuhan. Yosua bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Yosua. Dan memberikan perintah apa yang harus dilakukan Yosua dan bangsa Israel. Semua perintah Tuhan, kita lihat bersama tadi, Yosua dan bangsa Israel nurut, taat. Dan pada akhirnya, bangsa Israel dan Yosua berhasil menyeberang Sungai Yordan. Nah adik-adik, satu pertanyaan lagi. Kak Feby mau nanya. Di saat Yosua diperhadapkan dengan Sungai Yordan yang tidak bisa mereka lalui, apakah Yosua marah-marah? Atau mengeluh? Atau menyalahkan Tuhan? Kenapa kok ini ada sungai di depan ini? Sungai besar. Kami tidak bisa menyeberang. Apakah begitu ya Yosuanya? Tentu tidak ya adik-adik. Di sini yang dilakukan Yosua, dia datang pada Tuhan. Dia bawa syukur pada Tuhan. Karena
Yosua sudah pernah loh mengalami dan dia melihat sendiri semua mujizat yang Tuhan kerjakan saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di padang gurun, coba kita ingat-ingat apa mujizat Tuhan. Tuhan dengan tiang api, Tuhan menuntun bangsa Israel di waktu malam. Dengan tiang awan, Tuhan menuntun bangsa Israel pada waktu siang. Itu mujizatnya. Ada lagi, Tuhan memberikan roti mana dari surga. Nah, dan masih banyak lagi yang Tuhan kerjakan, kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memberikan segala kasih-Nya bagi bangsa Israel. Semua mujizat yang begitu banyak bagi bangsa Israel. Itulah Yosua melihat dan mengalami sendiri. Makanya dia datang pada Tuhan. Nah adik-adik, apapun yang adik-adik hadapi, apapun itu, sekolah daring, banyak tugas, harus belajar sendiri tanpa dibimbing langsung oleh guru. Apakah itu masalah sekarang ini bagi adik-adik? Ingat, tetaplah mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terkoneksilah terus dengan Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan. Sehingga kita terus diberi kekuatan. Andalkan terus Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun. Akhirnya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ingat ya, mengucap syukur adalah kunci mengalami mujizat Tuhan. Tapi mau ajak kita baca Alkitab. Kita buka bersama dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai dengan 9. Yang berbunyi, ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, itu dia ayat Alkitab kita. Ingat ya, jangan menyerah. Selalu berkata, God is good all the time. Mari kita nyanyikan lagu Adu Senangnya Naik Kereta. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Adu celaka naik kereta, kereta kecil buatan Inggris. Supirnya ngantuk tak bisa